Di video kali ini kawan-kawan semuanya kita akan berdiskusi bersama tentang kenapa sih ketika kita dihina, dilecehkan atau dicaci misalkan kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh marah yang berkelanjutan gitu ya. Kenapa itu semuanya nggak boleh? Dan apa sebenarnya yang akan menjadi manfaat positif, dampak positif terhadap kita ketika kita tidak melakukan dendam maupun sakit hati dan juga marah yang berkelanjutan itu tadi ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya nanti untuk notifikasi video saya berikutnya. Nah kawan-kawan semuanya, kenapa kita harus memaafkan mereka yang telah menghina kita, yang telah melecehkan misalkan, yang telah berbuat buruk lah ya sama kita, mencaci misalkan gitu. Kenapa kita harus memaafkan mereka? Kenapa kita harus mengikhlaskan lah ya kejadian ini? Itu semuanya karena supaya hidup kita ini, supaya diri kita ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih positif lagi ya. Dan kenapa juga kita harus gaspol lah istilahnya ya. Kenapa kita harus gaspol untuk hal-hal yang lebih positif lagi? Karena memang potensi diri kita yang ada ini ya supaya cepat lah ya berkembangnya itu cepat dengan melakukan hal yang positif itu nanti diri kita akan tumbuh berkembang dan mencapai prestasi dan juga mencapai apalah ya yang kita inginkan itu akan lebih cepat lagi ya. Tentunya kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi lah ya daripada kita harus misalkan menyimpan dendam, menyimpan marah gitu ya. Nah kawan-kawan semuanya, sebenarnya apa sih yang nanti akan menjadi resiko gitu ya, dampak buruk terhadap diri kita ketika kita menyimpan dendam atau marah ya, atau sulitlah memaafkan orang-orang yang telah berbuat tadi menyakiti hati kita lah istilahnya gitu ya. Jadi yang pertama kawan-kawan semuanya ya, ketika kita menyimpan marah yang berkelanjutan, ketika kita menyimpan dendam yang terus-terusan gitu ya. Ada juga yang menyampaikan misalkan, wah dendam 7 turunan misalnya gitu ya. Itu nanti akan memicu stres yang berlebihan. Ya, diri kita akan mengalami stres yang akan berdampak kepada depresi, yang akan berdampak kepada kondisi psikologis kita ya, kejiwaan kita yang lebih buruk lagi. Nah, ketika kita hidup dalam kondisi yang stres ya, stres yang berlebihan itu tadi, maka kondisi diri kita baik secara fisik maupun secara psikologis itu akan mengalami sebuah penurunan, artinya mengalami pelemahan. Ya, apakah kita nggak boleh nih sakit hati misalkan marah? Nah, secara manusiawi memang siapa sih yang tidak sakit hati misalkan gitu ya, tidak marah yang saat itu di depan mata kita misalkan kita dihina, kita dilecehkan lah, harga diri kita direndahkan. Siapa secara manusiawi yang tidak merasa sakit hati ya, selama ya manusia biasa lah ya seperti kita semuanya ini pastilah secara otomatis merasakan itu ya. Nah akan tetapi ketika hati kita merasakan seperti itu tadi ya kawan-kawan, mari akal kita, pikiran kita dalam kondisi yang sadar itu mengendalikan hati kita. Artinya apa, istilah Jawanya nuturi lah ya. Jadi mengingatkan supaya hati, oke lah kamu saat ini sakit gitu ya, tapi ingat bahwa hidup kamu harus terus berlanjut, masa depan kamu masih panjang gitu ya. Supaya kenapa kita dituturi, kita nasihati ya hati kita ini supaya apa, kita itu dalam kondisi hidup yang masih sadar gitu ya, sadar tidak terbawa emosi tadi maksudnya gitu, sehingga apapun nanti yang akan kita ambil keputusan, sikap gitu ya, respon terhadap sesuatu misalkan nextnya kita ketemu mereka gitu ya, ketemu orang itu gitu, supaya kita dalam kondisi yang sadar mengendalikan penuh emosi kita dan pastinya akan terjadi hal-hal yang positif terhadap diri kita tadi ya. Jadi itu dampaknya akan mengakibatkan diri kita stres yang berlebihan. Itu baru yang pertama. Ini ada beberapa dampak berikutnya ya.
ketika kita misalkan menyimpan dendam yang berlebihan. Yang selanjutnya tadi kawan-kawan adalah kita akan mengalami yang namanya gangguan emosi akut gitu ya. Jadi manusia kalau dalam konteks psikologis ya kawan-kawan semuanya, manusia itu kan sangat kompleks ya. Di psikologi pun, psikologi barat misalkan gitu ya, kajian-kajian psikologi itu masih fokus terhadap indikator, artinya yang nampak gitu ya, yang nampak. Misalnya contoh gitu, orang marah itu identik dengan misalkan raut wajah yang merah, yang menyeramkan misalnya gitu ya. Belum tentu. Kadang orang-orang yang bisa jadi kondisi fisiknya itu biasa-biasa saja, tapi dalam hatinya menyimpan marah yang luar biasa gitu ya. Kondisi emosi yang tidak terkontrol, kondisi emosi yang negatif tadi, karena memang kompleksitas diri kita ya kawan-kawan sebagai seorang manusia ini, baik secara fisik maupun secara kejiwaan, itu nanti akan terganggu gitu ya, dengan hati kita yang misalkan ketika melihat orang yang tadi yang telah menghina kita misalkan gitu ya, itu rasanya deg gitu, nggak enak, marah, dendam gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang kita belum mengikhlaskan, karena kita belum bisa melepaskan kejadian lah ya, kejadian yang misalkan 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalkan, dan ini kalau terus terjadi, yang rugi adalah diri kita sendiri. Mereka tetap hidup fine saja ya, baik-baik saja, mereka menjalani kehidupannya dengan normal, dengan enak gitu. Sedangkan kita, ya, kalau kita tidak memaafkan dan juga tidak mengikhlaskan, kita yang akan rugi kawan-kawan gitu ya. Jadi hidup kita ini harus baik-baik saja gitu ya. Karena hidup itu memang harus terus berlanjut. Nah, itu kontrol emosi yang tidak kondusif, kontrol emosi yang tidak baik, yang gampang deg-degan misalkan gitu ya, itu nanti akan mengakibatkan diri kita ini menjadi pribadi yang negatif gitu ya. Diri kita itu isinya marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Karena apa? Karena luka lama yang terus dibawa dalam kehidupan saat ini. Dan ini sekali lagi kawan-kawan, diri kita yang akan mengalami kerugian luar biasa. Dan dampak selanjutnya yang tidak kalah ekstrim kawan-kawan, itu terjadi yang namanya penuaan dini. Jadi orang-orang yang menyimpan dendam, yang marah berkelanjutan di dalam hatinya, itu lebih mengalami yang namanya percepatan penuaan diri. Jadi hormon-hormon yang ada dalam diri kita ini secara fisik itu akan mengalami penuaan, dan akhirnya ya fisik kita yang akan mengalami penuaan. Jadi kawan-kawan, dampak-dampak negatif yang seperti ini kalau tidak segera kita sadari, ya harapan saya sih ya membuat video ini saya bisa berbagi lah ya, mengingatkan diri saya sendiri pertama gitu, dan yang kedua bisa berbagilah kepada kawan-kawan semuanya supaya bisalah menghindari pola yang kadang di komunikasi sosial kita, ya jangan terima misalnya gitu ya. Lingkungan kita kadang membujuk kita, lingkungan kita memberikan informasi atau support yang negatif supaya mempertahankan harga diri misalnya gitu ya. Hanya gara-gara secuil kata, secuil omongan yang itu memang ya secara manusiawi menyakitkan hati kita gitu ya. Jadi ketika kita nanti terus-terusan tadi ya, ketika kita terus-terusan menyimpan dendam, menyimpan marah dalam diri kita, kita belum bisa memaafkan lah, kita belum bisa mengikhlaskan, maka diri kita akan lebih cepat tua. Dan yang tahu hanya diri kita gitu loh ya. Yang tahu adalah hati kita, yang tahu adalah akal kita, yang tahu adalah diri kita. Apakah kita masih menyimpan marah kepada seseorang, apakah kita masih menyimpan dendam terhadap seseorang, itu sekali lagi yang tahu adalah yang diri kita tadi ya. Jadi bukan orang. Kita bisa berbohong saja kepada orang lain ya, kepada pasangan kita misalkan, kepada orang tua kita, kepada sahabat, tetangga kita. Kita bisa saja menutupi bahwa kita sudah memaafkan, kita sudah mengikhlaskan. Bisa saja kita menutupi itu. Kita bilang, oh sudah kok, sudah saya maafkan. Itu sudah saya
ikhlaskan kejadian itu gitu. Ya, tapi kalau hati kita, diri kita sebenarnya belum memaafkan dan belum mengikhlaskan, ya sudah gitu loh ya. Sudah artinya ya itulah diri kita gitu. Kita akan mengalami hal negatif terus lah dalam dibawa tidur gitu ya. Sampai mungkin terbawa mimpi gitu ya. Itu seperti halnya kita itu ya, kalau menyimpan dendam, menyimpan marah yang berkelanjutan pada seseorang itu, kita itu ibarat memikul gitu ya, memikul sekarung, bahkan mungkin puluhan karung batu isinya tapi. Jadi kita memikul sekian banyak karung yang berisi batu, dan itu kita terus bawa untuk menjalani kehidupan kita. Kalian bisa bayangkan kan, betapa beratnya hidup ini ketika kita berjalan dan kita membawa beban yang sangat berat. Dan beban itu ada di dalam hati. Ibaratnya kita terus berjalan gitu ya. Kita misalnya berjalan 10 km kepada tujuan kita. Kalian bisa membandingkan. Yang satu membawa beban batu tadi ya, sekian banyak karung yang isinya batu, dan yang satunya itu tanpa membawa beban. Kalian bisa merasakan kan perbedaan ilustrasi ini. Yang satu hanya berjalan dengan santainya, yang satunya berjalan dengan membawa beban yang isinya batu tadi. Kalian bisa membayangkan lebih enak mana dalam berjalan mengarungi samudra kehidupan ini ya. Kalian bisa membayangkan betapa nyamannya orang yang berjalan tanpa membawa beban. Apakah orang yang nggak punya beban ini nggak punya masalah? Setiap orang pasti punya masalah. Ya, akan tetapi bagaimana sebenarnya kemampuan orang, skill orang untuk problem solving ya, keluar dari sebuah permasalahan, memberikan solusi untuk dirinya sendiri dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini tantangan kita bersama kawan-kawan untuk terus belajar ya. Jadi ketika kita katakanlah sekolah, kuliah gitu ya, jangan menganggap bahwa proses belajar kita itu selesai di level itu dan mendapatkan ijazah. Oh tidak, kita itu harus terus belajar ya. Seperti di video ini misalkan saya juga belajar, kalian juga belajar gitu. Maka nanti kalau ada diskusi, kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan nanti tuliskan ya di komen. Mungkin kalian memberikan masukan terhadap saya, ada materi yang belum saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan gitu ya. Silahkan nanti dituliskan ya di kolom komentar gitu ya. Nah, dampak berikutnya kawan-kawan, ya, sistem metabolisme tubuh kita ini akan mengalami yang namanya penurunan. Jadi kemampuan untuk mengendalikan sistem metabolisme tubuh ini akan menjadi rendah. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan mudah sakit. Ya, jadi kita akan mudah sakit. Bisa jadi dampak sakit itu pusing misalkan, atau sakit mah misalkan lambung ya, asam lambungnya naik misalkan gitu ya. Jadi banyak hal gitu ya. Ketika menyimpan dendam, menyimpan marah ya, sulit memaafkan terhadap orang yang telah berbuat negatif terhadap kita, itu sistem metabolisme tubuh kita itu akan mengalami gangguan. Nah, sehingga karena terganggu gitu ya, maka sistem imun tubuh kita akan rendah. Kita gampang terkena flu misalkan, kita gampang istilahnya masuk angin misalkan gitu. Itu hal-hal yang sederhana. Nah, akan tetapi secara medis nanti pasti akan ada indikator lain ya kan, penyebab lain gitu ya. Tapi dari sisi psikologis gitu ya, ketika kita sulit memaafkan, sulit mengikhlaskan kejadian, ya itu tadi kita akan mengalami yang namanya kerentanan terserang penyakit. Tubuh kita lemah gitu ya. Kemana-mana kita membawa beban ya, dalam hidup ini. Nah, apa sih sebenarnya kawan-kawan kalau kita mau berpikir dalam gitu ya. Kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, manfaatnya apa sih ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan marah yang berkelanjutan lah kepada kawan kita, kepada sahabat kita, keluarga kita mungkin, atau kepada orang-orang, ya sekali lagi itulah, kepada orang-orang yang telah berbuat buruk pada kita. Itu sekali lagi dampaknya sangat negatif kawan-kawan ya. Jadi
sekali lagi yuk kita mencoba lah ya, mencoba untuk ya ini kan kita belajar, namanya belajar gitu ya. Belajar itu kemampuan orang berbeda-beda gitu ya. Apakah nanti setelah melihat video ini kita langsung bisa gitu ya. Saya sendiri lah misalkan, apakah saya ini memiliki high skill to problem solving misalkan gitu ya, terhadap diri saya sendiri, oh tidak gitu ya. Saya sendiri juga terus belajar. Makanya saya membuat video ini sebagai pengingat lah untuk diri saya sendiri, keluarga saya ya, istri, anak-anak saya misalkan gitu ya, sebagai pengingat bahwa tidak baik loh kita itu dendam sama orang, marah yang terus-terusan sama orang, itu juga nggak baik gitu ya. Nah, dampak yang selanjutnya kawan-kawan, ini dampak negatif ya. Kita tuh akan mudah sekali lagi terserang yang namanya darah tinggi. Jadi tekanan tadi, pompa darah ya dalam jantung kita tuh cepet banget gitu. Kalian ingat misalkan dalam kondisi marah, apa yang terjadi? Hati kita, jantung kita kan redek gitu. Detak jantung kita tuh kan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ini tidak kita kendalikan dan terus-terusan misalkan ketemu orangnya misalkan, pada kejadiannya misalkan bulan kemarin gitu. Bulan ini ketemu orangnya gitu, deg lagi misalnya gitu. Nah, dan itu kalau terus-terusan ya apa? Kemana gitu ya? Ya bisa terjadi stroke ya, penyumbatan pembuluh darah misalnya gitu ya. Dan ini ya monggo lah, kita semuanya hampir melihat ya fenomena di lapangan bahwa tensi yang naik ini ya, darah kita, tekanan darah kita ya, darah tinggi yang sangat tinggi gitu ya, melebihi ambang batas gitu ya. Ya kemana gitu? Terjadi misalkan pembuluh darah yang pecah gitu ya, penyumbatan gitu kan, bangun tidur tahu-tahu tidak bisa bergerak misalnya gitu ya. Ini akumulasi ya, bukan terjadi tiba-tiba atau ujuk-ujuk, itu enggak, tapi ada akumulasi, ada penjumlahan dari hari ke hari, dan itu terus ditumpuk di dalam hati, pikiran, sehingga yang terjadi adalah tadi hal-hal negatif terhadap kehidupan kita. Ini kita baru berdiskusi dampak ya, soal dampak negatif psikologi ya, kejiwaan maupun fisik kita. Kita belum berdiskusi tentang rezeki ya, dalam pengertian apa yang kita dapatkan. Apakah kehidupan kita nanti akan berjalan secara lancar-lancar saja? Itu juga akan mengalami gangguan negatif ya. Istilahnya jelalah kersane ngalah gitu ya. Urusan itu kok sulit gitu ya, mencari uang misalkan dilalah juga sulit sekali gitu kan. Setiap ada kesempatan kita terus gagal gitu kan. Setiap kita mencoba sesuatu ya kan, kita terus mengalami error ya, salah, gagal terus gitu, dan akhirnya kita mengalami titik kejenuhan misalkan gitu. Nah, ini juga dampak. Jadi ada namanya hukum alam yang kita menarik ya, karena kita mengeluarkan yang negatif, maka yang kita tarik juga hal yang negatif gitu loh ya. Maka hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan segala apalah yang kita lakukan. Ini kita harus hati-hati, karena ini nanti akan kembali kepada diri kita gitu loh ya. Jadi hal yang buruk, walaupun itu kecil sekali kita lakukan, pikiran, perasaan ya kan, prasangka yang buruk, walaupun itu kecil sekali, itu akan berdampak dalam diri kita. Nah, maka ya sama-sama melakukannya ya, mendingan kita melakukan yang positif saja gitu ya. Kita berpikir yang positif, ngomongan yang positif ya, doa kita yang positif gitu kan, kendalikan diri kita dengan yang positif. Maka itu tadi, kenapa kita harus gaspol tadi ya, kita harus gaspol untuk melakukan hal-hal yang positif gitu loh ya. Gaspol aja, kencengin aja yang hal-hal yang positif, ikhlaskan, maafkan, dan fokuslah kepada apa yang ingin menjadi capaian kalian gitu loh. Nah, nanti akan mencapai gitu. Maka kata beberapa motivator itu ya, balas dendam yang baik adalah ya menjadi sukses gitu loh. Udah hidupmu sukses saja gitu. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu seperti yang di video saya yang kemarin gitu ya. Untuk mencapai kesuksesan itu ya kita harus hidup yang positif gitu ya, supaya cepat gitu ya, supaya pencapaian kesuksesan itu lebih cepat, sukses di bidangnya masing-masing ya. Itu akan menjadikan hidup kita lebih bahagia.
akan menjadikan hidup kita lebih enak, lebih santai ya kan. Setiap aktivitas kita itu kita ya kayak tadi orang berjalan tuh kita nggak bawa beban gitu ya. Masalah ada ya udah kita hadapi, kita diskusikan, kita rembuk bareng, kita cari jalan keluarnya gitu ya. Nah, video ini semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sekali lagi ini mengingatkan diri saya sendiri dan semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Mulai dari sekarang, mari kita jalani hidup kita untuk lebih positif lagi ya. Kita sadari bahwa hal-hal negatif itu kalau terjadi dalam diri kita, yuk segera kita lepaskan, segera kita ikhlaskan gitu. Oh ya, kemarin ada pertanyaan misalkan saya ini sudah memaafkan, tapi masih sulit untuk mengikhlaskan. Ini bagaimana? Nah, ini wajar ya, namanya manusia ya kayak kita biasa. Tipsnya adalah komunikasikan terus ya sama Allah gitu ya. Ya Allah, ya setiap doa kita ya, setiap ibadah kita, komunikasikan sama ya Allah. Saya tahu hati saya ini masih sakit ya. Karena efek kemarin saya dihina gitu kan, dan saya menyadari bahwa sakit hati saya sulit mengikhlaskan ini, itu akan berdampak buruk ya Allah dalam diri saya. Maka berikanlah saya kekuatan untuk ikhlaskan hati saya ini ya Allah ya kan? Karena hanya Engkau ya Allah yang bisa melepaskan beban dalam hidup saya masih belum bisa untuk melepaskan. Maka bantulah saya ya Allah supaya saya bisa ikhlas, supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan normal, dengan enjoy, dengan bahagia gitu. Dan itu terus saja dikomunikasikan ya. Setiap doa kita sampaikan terus kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan ya, bantuan kepada kita. Ya kepada siapa lagi tempat kita bergantung kalau kita tidak berserah diri kepada Allah gitu ya. Ketika kita curhat kepada kawan kita ya kawan kita ya bisanya ya mendengarkan, memberikan tips lah ya, seperti video ini misalkan ya kan, ya sedikit berbagi skill, sedikit berbagi pengalaman gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Nah, bisa tidaknya itu kan nanti akan menjadi pilihan. Bisa tidaknya akan menjadi pilihan bahwa kita mau nggak untuk hidup lebih positif lagi dari sekarang gitu ya. Nah, kawan-kawan, semoga sekali lagi video ini bermanfaat, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya nanti untuk notifikasi video saya berikutnya. Dan nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya, tuliskan di kolom komentar, misalkan request konten gitu ya, silahkan dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng di video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat.